Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wahyu Wibowo, channel berbagi kimia. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang sel elektrolisis, ya, bagian sel Volta. Jadi ada sel Volta, ya, dan sel elektrolisis, ya. Itu dua bagian penting di elektrokimia. Nah, bedanya apa? Ketika sel Volta itu reaksi kimia menghasilkan energi listrik, sehingga fokus di sel Volta itu ada di bagian energi listriknya. Tapi untuk elektrolisis, di sini energi listrik yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Jadi kebalikannya. Artinya di sel elektrolisis ini kita nanti butuh power supply, butuh sumber energi yang digunakan untuk bereaksi. Nah, di dalam elektrolisis terdiri dari elektroda positif dan negatif, ya. Dimana ada istilah kenapa gitu, ya. KNAP, kenapa, ya. Artinya katoda itu kutub negatif, anoda itu kutub positif, ya. Dan selalu baik sel Volta maupun sel elektrolisis, di katoda terjadi reaksi reduksi, ya. Katodanya terjadi reaksi reduksi. Tentunya anoda itu oksidasi. Nah, di dalam sel elektrolisis ada dua zat yang sering dipakai. Ada dua jenis zat. Yang pertama bentuk larutan, yang kedua bentuk leburan. Bedanya apa? Ketika dia nanti leburan, dia tidak mengandung H2O. Ketika bentuknya larutan, dia mengandung H2O. Jadi larutan garam itu berarti garamnya dimasukkan ke dalam air. Itu larutan, ya. Tapi kalau leburan garam, cuman ada garam saja tanpa adanya air, dia berubah menjadi cair. Itu namanya leburan atau cairan. Nah, di sebelah kanan ini ada bagan sel elektrolisis, ya. Bagan sel elektrolisis. Sel elektrolisis itu ada satu wadah berisi larutan. Larutan ini kalau tidak diberi energi listrik, dia diam aja, tidak akan terjadi reaksi. Namun ketika ke dalam larutan itu dimasukkan elektroda, ini elektroda positif, ini elektroda negatif, terus dikasih energi listrik, maka akan terjadi reaksi di katoda dan anoda. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita harus bisa menentukan mana katoda, mana anoda. Katoda itu kutub negatif. Nah, di manakah kutub negatif? Kutub negatif itu yang dihubungkan dengan power supply di bagian negatif. Kutub positif itu yang dihubungkan dengan power supply di muatan positif, ya. Jadi untuk menentukan positif dan negatif, lihat sumber arusnya atau lihat baterainya. Kabel itu kita hubungkan ke bagian mana? Bagian yang positif atau yang negatif. Seperti itu. Nah, ketika rangkaian sudah terbentuk, maka nanti di dalam cairan yang ada elektrodanya itu akan bereaksi. Beberapa macam ciri-ciri reaksi yang terlihat biasanya. Ada perubahan warna, ada yang mengalami perubahan warna, ada yang menghasilkan gelembung gas, ada yang terbentuk endapan, dan lain-lain. Nah, ini kaidah reaksi di katoda dan anoda. Yang jelas kita harus bisa membedakan antara leburan dan larutan, ya. Kalau leburan itu nggak ada airnya, kalau larutan itu ada airnya.
ketika dia bentuknya leburan, ion positif apa aja itu akan bereaksi, akan tereduksi di bagian katoda. Ya, jadi di bagian katoda ini, di bagian katoda itu ketika bentuknya leburan, maka siapapun ion positifnya akan tereduksi di katoda. Namun ketika bentuknya larutan, larutan itu ada airnya. Ya. Khusus untuk logam-logam golongan 1A, golongan 2A, Al, Mn itu kalau bentuknya larutan atau ada airnya, maka ion-ion dari logam 1A, 2A, Al, Mn itu tidak bisa tereduksi di katoda. Ya, hal ini disebabkan salah satu penyebabnya adalah karena daya reduksinya rendah untuk golongan 1A, 2A, Al, Mn. Jadi dia kalah dengan air. Air yang akan terreduksi. Nah, untuk reaksi reaksi H2O, reduksi H2O ini silahkan dihafal nanti ya. Jadi 2H2O yang ini ya. 2H2O ditambah dengan 2 elektron menghasilkan 2 OH- ditambah H2. Itu harus dihafal. Oke, kemudian yang kedua, mekanisme reaksi di anoda. Anoda itu proses oksidasi. Nah, untuk kita membahas reaksi di anoda, mungkin kita perlu tahu dulu ya. Namanya elektroda, logam yang dimasukkan ke dalam larutan, itu namanya elektroda. Nah, elektroda ada dua jenis, ada elektroda inert dan ada elektroda non inert. Kalau elektrodanya inert itu nggak akan bisa bereaksi. Tapi kalau nanti elektrodanya non inert, berarti selain CpTaO itu, maka dia akan teroksidasi. Gitu. Jadi untuk anoda lihat elektrodanya dulu, inert nggak gitu. Kalau dia inert berarti baru kita lihat anionnya. Jadi urutan melihat elektroda yang ini itu sebelum bagian melihat anion. Nah, anion-anion seperti OH-, Br-, I- itu akan teroksidasi. Tapi nanti ketika ada anion-anion oksi, ya seperti SO42-, NO3-, PO43- yang ada OO-nya itu, maka dia tidak akan bereaksi. Jadi mau nggak mau yang bereaksi adalah airnya. Ya, air. Nah, bedakan reaksi oksidasi air dengan reduksi air. Kalau yang bagian ini oksidasi air di anoda menghasilkan asam 4H+. Kalau di katoda menghasilkan basa. Oke, nah dan satu lagi, zat-zat yang dihasilkan di proses elektrolisis itu bisa diukur. Ada orang namanya Faraday yang akhirnya membuat sebuah perumusan. Yang jelas 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Jadi kalau kita bisa menghitung mol, kita bisa menghitung Faraday-nya, kita bisa menghitung endapannya. Jadi di sini rumusnya W sama dengan E kali F. F-nya itu Q, muatan per 96.500. Sedangkan Q itu I kali T, waktu kali arus ya, arus kali waktu per 96.500. Maka bisa dituliskan W sama dengan EIT. Itu hukum Faraday 1. Kalau Faraday 2, ya, Faraday 2 itu membandingkan biasanya antara elektrolisis yang satu dengan elektrolisis yang lain dengan arus yang sama. Kalau arusnya sama berarti W per E-nya sama. Oke. Jadi Faraday-nya sama berarti W per E-nya sama. Oke. W itu berat ya. Massa ya. Kalau E itu massa ekuivalen ya, AR per bilog E itu. Q itu muatan dalam kulom, I arus, T waktu.
Oke, mungkin itu dulu di bagian elektrolisis. Tentunya jangan lupa di like, share, and subscribe. Jangan lupa berbagi dengan sesama. Semoga video ini bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.